Hai, assalamualaikum orang baik. Oke deh, kita langsung ke resep yang pertama. Aku masak asam pedas ikan nila dan belimbing bulu yang enak banget. Nah, ini ikan nilanya udah dibersihkan, udah dikasih perasan jeruk nipis juga. Nah, ini kita sisihkan dulu. Dan ini dia untuk belimbing bulunya. Ini bagian ujungnya bisa kita buang aja, dibersihkan. Nah, sekarang kita siapin dulu untuk bahan-bahannya. Untuk bahan tambahannya nanti kita pakai daun jeruk, 1 buah tomat yang udah dipotong, ada cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau, dan juga nanti kita tambahin air asam jawa ya. Nah, ini sekitar 50-100 ml gitu. Lanjut, nah ini untuk bumbu halusnya. Untuk cabai merah keritingnya bisa kita pakai sampai 10 buah. Terus kemiri 4 keping, 3 cm jahe dan 3 cm kunyit, setengah ruas lengkuas, bawang putih 4 siung dan bawang merahnya bisa dibanyakin aja, 10-15 siung gitu. Nah, di sini aku chopper aja, tambahin juga sedikit minyak goreng biar lebih halus. Bisa juga pakai blender atau ulekan. Nah, kalau udah kita halusin bumbunya ini, lanjut sekarang kita tumis dulu. Nah, karena tadi aku udah pakai minyak goreng ya, jadi ini nggak aku tambahin lagi minyak gorengnya untuk numis bumbunya ini. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Nah, sampai minyak gorengnya ini udah keluar, baru deh setelah itu bisa kita tambahin dulu daun jeruknya tadi. Terus juga kita masukin air lebih kurang 1 gelas airnya ini. Terus masukin juga air asam jawanya tadi. Terus kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukin ikannya. Nah, ini karena kebanyakan ya kayaknya, jadi di sini aku cuman masak 4 potong aja ikan ninanya ini. Kita aduk pelan aja. Nah, tambahin garam setengah sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh. Tapi jangan lupa dikoreksi rasa lagi ya, sesuaikan dengan selera teman-teman semua. Nah, ini ikannya yang bagian bawahnya udah lumayan lembut atau empuk, jadi ini bisa kita balik sekali. Lalu baru kita masukin cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, masukin juga belimbing bulunya. Dan kalau bahan-bahannya udah masuk kayak gini, sekarang tinggal kita masak di api sedang atau kecil aja. Nah, setelah bahannya lainnya juga udah mulai agak lembut, baru deh terakhir kita masukin tomat yang udah diiris. Dan cukup kita aduk sesekali aja. Nah, oke deh, ini bahan-bahannya udah pada lembut dan ini udah cukup ya. Tadi udah kita koreksi rasa juga, sekarang bisa kita angkat dan sajikan. Nah, ini hasilnya asam pedas ikan nila campur belimbing bulu. Masya Allah, ini udah menggugah selera, apalagi aromanya ini dari tadi udah wangi banget. Ini rasanya enak banget, gurih, pedas, bikin lahap makan. Oke deh, kita lanjut ke resep yang kedua. Di resep kedua ini aku masak tahu yang enak banget. Aku pakai tahu putih ini 3 ribuan aja dan udah dipotong ya kayak segitiga kayak gini. Nah, lalu jangan lupa juga ini tahunya dicuci bersih. Lalu panasin minyak goreng secukupnya. Dan kalau minyak gorengnya udah panas, kita masukin dulu tahunya tadi. Nah, ini kita goreng aja ya sampai warna kecoklatan atau kering. Tapi jangan lupa juga dibolak-balik biar matang tahunya ini merata. Nah, oke deh. Nah, ini tahunya udah kering. Terus ini kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut, ini kita siapkan bahannya. Nah, ada daun bawang 2 batang yang udah diiris dan udah aku pisahin yang putih dan yang hijaunya. Ini setengah buah bawang bombay. Dan untuk bawang merah dan bawang putihnya ini kita mau halusin aja ya. Lanjut, ini kita halusin bumbunya. Ada 4 buah cabai merah keriting yang udah direbus ya. Terus 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merahnya tadi. Tambahkan sedikit minyak goreng biar lebih mudah ya ngehalusinya. Boleh pakai blender, ulekan ataupun chopper kayak gini. Terus kita halusin aja deh. Nah, kalau semua bahannya udah siap, lanjut sekarang kita masak. Yang pertama kita mau tumis dulu ya ini bumbu halusnya tadi. Ini nggak aku tambahin minyak goreng lagi karena tadi kita udah pakai minyak goreng ya. Nah, kita aduk-aduk aja dan ditumis sampai minyaknya tadi naik atau udah keluar. Nah, terus kalau udah keluar minyaknya, ini kita masukin bawang bombay yang udah diiris tadi dan juga daun bawang yang bagian putihnya. Terus ini kita tambahin juga 2 lembar daun jeruk biar aromanya makin wangi. Lalu ini kita masukin juga ini ya, ada cabai merah keriting yang udah diiris. Nah, untuk airnya aku nggak nambahin banyak ya, cukup sedikit aja. Lalu tambahin saus tomat 1 sendok makan dan saus sambal 2 sendok makan, kecap manis 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan. Nah, ini kita tambahin margarin juga 1 sendok makan biar aroma wanginya makin keluar lagi ya. Lalu ini kita aduk-aduk. Terakhir aku tambahin gula setengah sendok teh dan kaldu bubuk atau penyedap rasa setengah sendok teh.
Lalu ini kita aduk-aduk. Oke deh, kalau dirasa semuanya udah tercampur, masukin tuh ya. Ada tahu yang udah digoreng tadi dan juga ini daun bawang yang bagian hijaunya yang udah kita iris. Dan tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur. Nah, jangan lupa juga teman-teman koreksi rasa dulu. Dan kalau udah tercampur ya, ini semua bahannya udah cukup matang. Sekarang tinggal kita angkat dan bisa disajikan. Nah, ini hasilnya simpel banget ya, tahu saus padang. Ini salah satu resep yang bikin masakan tahu itu jadi tambah enak banget. Di resep yang ketiga, kita siapkan dulu ayam yang udah dibersihkan. Ini juga udah aku kasih perasan jeruk nipis. Sekarang kita tambahkan dulu garam 1 sendok teh. Terus kita lumurin ke ayamnya dan ini kita marinasi sambil kita nyiapin untuk bahan sambalnya. Untuk bahan sambalnya siapkan kunyit sekitar 1 cm, jahe 1 cm, dan juga kemiri 2 butir, bawang putihnya 3 siung dan setengah sendok makan ketumbar. Lalu ini bahan-bahannya kita halusin dulu. Setelah bahan yang ini agak halus, sekarang bisa kita tambahkan bawang merahnya. Nah, bawang merahnya kita tambahin agak banyak ya. Dan ini aku tambahkan juga kayu manis ya yang bubuknya 1/4 sendok teh dan juga sedikit pala bubuk sekitar 1/6 sendok teh aja. Lalu kalau bahan-bahan ini udah halus, ini bisa kita sisihkan dulu. Nah, lanjut sekarang kita mau ulek cabenya. Ada cabai hijau keriting segenggam dan sedikit cabai rawit hijau. Tambahkan garam 1 sendok teh. Nah, ini kita tambahkan juga perasan jeruk nipis sekitar setengah buah biar makin seger ya. Jadi untuk bahannya ini emang enak kalau diulek ya menurut aku. Dan kalau semua bahannya udah selesai kita siapkan, lanjut sekarang ini untuk bahan yang lainnya ya. Ada serai 1 batang atau setengah batang kita geprek. Terus ada lengkuas 1 ruas kita geprek juga. Siapkan juga daun kunyit sekitar setengah lembar aja, daun salam 2 lembar dan daun jeruk 3 lembar. Lanjut, sekarang kita mau tumis bumbu dan bahannya ini. Panaskan sedikit minyak goreng. Kalau udah panas, masukin bumbu yang udah dihalusin tadi ya. Masukin juga tuh ada serai, lengkuas, dan perdaunannya tadi. Untuk bumbunya ini usahain kita benar-benar ngaduknya dulu sampai wangi dan udah matang ya. Nah, kalau udah berubah warna, udah wangi juga, ini baru kita masukin cabenya tadi. Nah, terus kita masukin cabai yang udah dihalusin tadi. Dan ini untuk cabenya kalau nggak sampai matang dulu kita aduk juga nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa ya, langsung kita masukin aja ayamnya tadi. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya terkena sama ayamnya. Nah, biar bumbunya makin lengkap, kita juga bakalan nambahin cengkeh. Kalau ada 5 butiran sih, tapi aku punyanya sisa 1, jadi aku masukin aja. Tambahkan juga air. Di sini aku nambahin airnya lebih kurang 1 gelas aja. Nah, untuk garamnya silahkan dikoreksi lagi ya. Dan ini aku tambahin untuk penyedap rasa atau kaldu bubuk 1 sendok teh. Dan teman-teman sesuaikan ya untuk garam dan penyedapnya ini sesuai dengan selera teman-teman semua. Dan tadi kita aduk-aduk ya sampai teksturnya tuh kayak gini. Kuahnya tadi udah mengering dan ini siap kita sajikan. Udah jadi deh, ayam lado hijau koto gadang, salah satu masakan khas Sumatera Barat yang enak banget ya ini. Nah, di resep keempat, aku masaknya 1 ekor aja ikan tongkolnya yang ukuran kecil. Ini harga 10 ribuan aja. Setelah ikannya dibersihkan, nah jadi ikannya aku rebus dulu. Dan ini setelah direbus, ikannya aku potong jadi 4 bagian gitu. Dan udah aku buang juga yang bagian tulangnya. Silakan aja kalau mau dikukus ya. Dan ini aku juga udah siapkan bahan pelengkapnya. Ada daun ruku-ruku, tomat, dan juga daun bawang. Nah, sebelumnya kita mau halusin dulu. Ada cabai merah keriting segenggam, 5 siung bawang merah, dan ini ada 4 siung bawang putih, 4 keping kemiri yang udah disangrai, 2 cm jahe, dan 2 cm kunyit. Nah, aku tambahkan juga 1 buah tomat ukuran kecil. Ini ada ketumbar bubuk setengah sendok makan dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu di sini bumbunya aku chopper aja. Silahkan aja kalau mau di blender atau diulek ya. Nah, ini setelah bumbunya dihalusin, lanjut sekarang kita tumis dulu, panasin minyak goreng. Kalau minyak gorengnya udah panas, kita masukin bumbu halusnya. Nah, ini kita aduk-aduk, terus tambahin 2 lembar daun salam. Untuk bumbunya aku tambahkan 1 sendok teh garam dan kaldu bubuk 1 sendok teh juga. Lalu ini kita aduk-aduk. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau udah pas, ini udah matang juga. Sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Nah, kalau bumbunya udah selesai ditumis, ini aku udah siapkan juga ya daun pisangnya. Aku
lapisi jadi 3 lembar gitu. Terus ini kita taruh dulu sambalnya di bagian bawah. Lanjut taruh ikannya. Nah setelah itu kita kasih lagi bagian atas ini sambalnya. Kita ratakan lagi sambalnya ini sampai terkena ya seluruh bagian ikannya ini. Nah kalau udah selesai, lanjut ini kita taruh juga daun ruku-rukunya atau bisa diganti dengan daun kemangi. Baru setelah itu kita tambahin juga tomat yang udah diiris dan daun bawang yang udah diiris tadi. Lalu tinggal kita lipat deh. Silahkan dilipat aja sesuai dengan teman-teman suka ya, yang ngebakar atau bikin pepesan gitu. Ini tinggal kita geser-geser aja ya. Dan jangan lupa juga ini kita bolak-balik aja. Pokoknya sesekali kita bolak-balik biar ikannya matang merata. Nah kalau dirasa udah cukup matang ya yang di dalam, langsung aja kita angkat deh. Nah dan ini hasilnya. Sekarang kita unboxing dulu ya. Dan ini dia hasilnya. Pepes ikan tongkol udah matang. Nah ini rasanya enak banget ya. Buat teman-teman yang suka juga dengan resep menu yang satu ini, jangan lupa di request karena ini pepes ikan yang enak banget. Oke deh, kita lanjut ke resep yang kelima. Kita pakai teri kecil kayak gini yang warna putih atau teri Medan. Nah jangan lupa ini terinya kita cuci, lalu kita panasin minyak goreng secukupnya. Lalu kalau minyaknya udah panas, masukin ikan terinya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai ini warnanya hampir warna kecoklatan gitu ya. Nah tanpa ditiriskan dulu, siapkan 1 siung bawang putih yang udah diiris, lalu masukin ya. Jadi langsung kita masukin aja. Kalau bawang putihnya udah sedikit berubah warna, sekarang kita masukin ini ada cabai ya yang udah diiris. Sisa selera aja ya cabenya. Lalu siapkan juga bawang merah yang banyak. Jadi di sini memang kita masaknya itu tumis atau oseng ikan teri Medan dicampur dengan pebawangan gitu ya. Terus tambahkan daun bawang juga. Dan ini bumbunya ada merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan untuk garamnya ini sedikit aja ya, sekitar 1/4 sendok teh aja. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja, dioseng-oseng sampai perbawangannya ini layu ya. Nah kalau udah layu juga ini bawangnya, ini udah matang juga. Sekarang bisa kita angkat dan sajikan. Nah ini hasilnya ikan teri oseng bawang ala Kak Shiren Sungkar. Menu simpel yang enak banget. Seriusan ya, semenjak aku udah tahu resep menu yang dari Kak Shiren Sungkar yang satu ini, aku jadi sering banget masaknya. Lanjut resep yang keenam. Nah jadi ini kita pakai ikan asin yang ini ya, ikan asin rebus. Nah jangan lupa ini ikan asinnya dicuci bersih dulu. Lanjut kita siapkan bahannya. Nah, ini untuk bahan-bahannya tinggal kita iris kecil aja ya semuanya. Lanjut kalau udah selesai kita tumis dulu, panasin minyak gorengnya. Lalu kalau udah panas kita mau goreng dulu ikan asin rebusnya tadi. Terus ini ikan asinnya kita bolak-balik dulu ya. Dan cukup ini masak sebentar aja. Nah nggak usah kita tunggu sampai kering banget ya biar nggak keras. Terus kita tumis bahan-bahannya tadi. Yang pertama kita masukin dulu bawang putih dan bawang merahnya sampai separuh matang. Nah kalau udah layu kayak gini, baru kita masukin bahan yang lainnya tadi. Terus kita aduk-aduk lagi. Jadi untuk bawang merah dan bawang putihnya tadi kita tumis sampai separuh matang dulu, baru kita masukin yang lainnya. Nah sampai juga bahan yang lainnya ini udah layu ya. Kalau udah layu kayak gini, sekarang kita tambahin dulu ada gula merah setengah sendok makan, garam 1 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Setelah bumbunya ini tercampur, sekarang kita masukin ikan asin rebusnya yang udah kita goreng tadi. Tambahkan juga saus tiram 1 sendok makan, air lebih kurang 5 sendok makan, lalu ini kita aduk-aduk lagi. Nah jadi ini tinggal diaduk sebentar sampai airnya ini sedikit menyusut. Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya. Nah kalau udah dikoreksi rasa dan kalau udah pas, ini juga udah cukup, airnya udah nyusut ya. Oke deh, sekarang tinggal kita angkat dan sajikan. Masak simpel, sederhana, tapi makan jadi nikmat banget. Nah ini hasilnya olahan ikan asin rebus yang enak banget. Cara masaknya simpel tapi rasanya enak banget, sukses bikin nambah nasi. Nah lanjut kita ke resep yang ketujuh. Di sini aku masak tempe. Ini aku masak tempenya 5 ribuan. Nah tempenya kita potong kecil dulu. Lanjut terlebih dahulu kita mau goreng tempenya. Panaskan minyak goreng sedikit aja ya atau secukupnya. Lanjut sekarang kita masukin tempe ke dalam minyak yang udah dipanasin ini. Jangan lupa diaduk-aduk. Tempenya bisa kita masak sampai kering ataupun setengah kering. Nah, di sini aku bikin kayak gini ya. Agak kering gitu. Terus ini kita tiriskan dulu. Nah, sekarang kita bikin bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah,
2 butir kemiri. Nah, aku tambahkan juga cabai merah keriting 4 buah, tapi opsional aja ya. Tambahkan sedikit air, lanjut sekarang kita blender sampai halus kayak gini. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini aku tumis aja bumbunya di minyak goreng bekas ngegoreng tempenya tadi. Terus ini bumbunya tinggal kita aduk-aduk aja. Dan jangan lupa kita tambahkan garam. Di sini aku tambahin 1 sendok teh dan juga kaldu bubuk 1 sendok teh. Masukin juga lengkuas yang udah digeprek tadi. Nah, kalau bumbunya ini udah hampir mateng, masukin cabai rawit iris dan juga tomat yang udah dipotong kecil tadi. Terus kita aduk-aduk lagi. Oke deh, lanjut kita masukin tempe yang udah digoreng tadi dan kita aduk-aduk. Nah, kalau tempe dan bumbunya udah tercampur, tambahkan sedikit air, lalu tambahkan kecap manis 1 sendok makan, dan ini kita aduk-aduk lagi. Nah, jangan lupa dites rasa ya. Dan untuk takaran bumbunya silakan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini kita masak sebentar dulu. Untuk kemanginya belakangan aja kita masukin. Dan ini udah hampir kering ya airnya, baru deh kita masukin kemanginya tadi. Untuk kemanginya ini sesuai selera aja ya teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan aroma kemangi bisa dibanyakin aja ya kemanginya. Nah, oke deh, udah matang. Ini bisa kita angkat dan bisa disajikan. Sambal tempe kemangi ini wangi banget. Oke deh, untuk resep ke-8. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama ada udang yang udah dibersihkan. Ini mau kita marinasi dulu, tambahkan garam 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu ini kita campurin. Kalau bahannya udah tercampur sama udangnya, nah ini kita diamkan dulu ya, lebih kurang 10 menitan aja. Dan setelah kita marinasi udangnya ini, lanjut sekarang kita mau goreng. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyak gorengnya udah panas, sekarang kita goreng dulu udangnya. Nah, jangan lupa dibolak-balik juga ya udangnya ini. Dan kalau udangnya udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut sekarang kita siapkan untuk bahan sambalnya. Aku pakai cabai rawit domba 10 buah, bawang merah 6 siung dan belimbing wuluh 6 buah. Tambahkan serainya setengah batang aja ya kalau aku makainya, dan juga daun jeruk 3 lembar. Dan untuk bahan-bahannya ini tinggal kita potong kecil aja biar mudah juga ya kita ngulek bahannya. Terus kalau semua bahan-bahannya udah selesai kita potongin, nah tinggal kita pindahin aja tuh ya ke ulekannya. Masukin juga serai dan daun jeruknya tadi. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Oh iya, karena aku pengennya bahan sambalnya ini agak halus dulu, jadi ini udangnya belum aku masukin ya. Tapi bisa aja nih teman-teman langsung masukin udangnya ke bahan sambalnya di awal tadi ya. Cuman cara aku bikinnya, ini aku halusin dulu bahan sambalnya. Baru setelah itu aku masukin udang gorengnya dan kembali diulek bareng dengan bahan sambalnya ini. Nah, biar makin segar bisa kita tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Nah, karena ini bahan sambalnya semuanya itu mentah ya kecuali udang gorengnya. Jadi kalau teman-teman kurang suka dengan aroma sambal yang mentah gitu, bisa ditambahkan dengan sedikit minyak goreng. Lalu jangan lupa dikoreksi rasa juga. Oke deh, nah ini udah selesai ya. Sambal ganja masakan khas Aceh yang siap disajikan. Pokoknya makan dengan menu yang satu ini udah bakalan ketagihan, pengen nambah terus. Nah, lanjut ke resep yang ke-9, kita bikin olahan simpel dari tempe. Nah, ini aku udah siapkan tempenya. Saking enaknya masakan yang satu ini, nah ini aku langsung aja mau masak semua tempenya. Terus ini tempenya kita potong jadi tipis kayak gini ya, atau nggak usah terlalu tipis banget sih. Terus kita kasih kerat-kerat kayak gini di bagian tengahnya, tapi nggak sampai ke ujung. Nah, untuk tahunya aku pakai 3 potong aja yang ukuran agak panjang kayak gini. Tambahkan bumbu marinasi 1 saset dan air 1 gelas penuh. Udah deh, nggak usah tambahin apa-apa lagi. Ini tinggal kita masak aja. Nah, ini kita tunggu sampai airnya ini agak nyusut ya. Dan ini nanti bisa kita balik 1 kali ya tahu dan tempenya ini. Nah, ini udah cukup, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Nah, untuk tahunya kita kasih sayatan kayak gini biar nanti waktu digoreng benar-benar kering sampai ke bawah. Tapi ini kita sayat sedikit aja, nah kayak gini ya, nggak putus sampai ke bawah. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita goreng dulu tahu dan tempenya. Nah, ini aku mau goreng tempenya dulu. Nah, ini jangan lupa kita bolak-balik juga ya tempenya ini. Terus kalau udah warna kecoklatan, udah agak kering, ini bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut sekarang kita goreng tahunya.
Nah sama ya, jangan lupa tahunya yang sedang kita goreng ini dibolak-balik, dan kalau udah kering ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah ini untuk bahan sambalnya, bawang merahnya aku banyakin aja, terus bawang putih 2 siung, dan ini cabai rawit domba 10 buah. Terus ini kita goreng sebentar, kita aduk-aduk. Nah kalau udah sedikit layu ya, ini langsung kita angkat aja. Nah ini langsung aku taruh aja di atas cobekan kayak gini. Terus tambahkan garamnya setengah sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Nah tinggal kita ulek deh. Untuk tekstur sambalnya ini sesuai selera aja, mau lebih halus ataupun agak kasar juga silahkan ya. Nah aku bikin ini agak halus ya, tapi nggak terlalu halus banget. Lalu tambahkan kecapnya juga sesuai selera, mau dibanyakin ataupun agak sedikit ya. Kalau ini aku nambahin kecapnya lebih kurang 1 sendok makan aja. Udah deh, nah ini sambalnya udah jadi, dan bisa kita tambahin ya sayurnya sesuai selera biar makin enak. Nah taburi lagi dengan bawang goreng di atasnya. Nah ini hasilnya, tempe tahu ungkap tambah sambal kecap. Masya Allah, ini masakan sederhana, simpel, tapi rasanya ini juara banget. Dan pantasan aja sih viral karena ternyata rasanya emang enak banget. Dan di resep ke-10 aku ngerikuk sambal limo suku dari dapur Uni Ed. Sambal limo suku ini terdiri dari 5 macam bahan sambal yang mau kita masak. Nah kelima bahan itu ada ikan asin, ada kentang, terus ada terong juga, ada kacang panjang, dan juga ada pare. Nah untuk takaran bahannya ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing aja ya. Dan bahan-bahannya ini kita mau potong kecil dulu, kecuali itu ya ikan asinnya cukup kita buang bagian kepalanya aja. Nah untuk bahan sambalnya ini ada bawang merah, bisa dibanyakin aja, 1 siung bawang putih, 1 buah tomat, cabai merah keritingnya bisa sampai 1 ons, dan ini bawang merah yang mau kita iris nantinya. Nah ini di sini aku chopper kasar aja ya untuk bahan sambalnya ini. Silahkan juga kalau mau diulek. Nah lanjut, jadi yang pertama aku mau goreng kentangnya dulu. Untuk goreng kentangnya aku pakai api sedang aja. Terus jangan lupa juga kentangnya kita bolak-balik. Dan kalau kentangnya udah empuk, ini bisa kita angkat dulu. Lanjut, ini aku goreng juga parenya tadi. Untuk parenya ini tadi aku udah bersihin juga pakai air garam. Nah terus kita bolak-balik juga parenya ini, dan kalau udah sedikit berubah warna, udah agak layu juga, ini bisa kita angkat dulu. Nah lanjut, ini aku goreng kacang panjangnya sampai setengah kering gitu. Terus kita angkat dan tiriskan dulu. Terus kita goreng juga terongnya tadi. Nah sebelum terongnya ini digoreng, tadi aku rendam aja ya biar terongnya nggak pucat juga. Untuk goreng terong bisa di api besar biar hasilnya nggak pucat. Terus kalau udah berubah warna kita angkat dulu. Nah sebelum ngegoreng ikan asinnya, takutnya nanti minyaknya juga agak kotor ya, jadi ini terlebih dahulu aku goreng bawang yang udah diiris tadi, bawang merah. Lalu setelah itu baru deh terakhir kita goreng ikan asinnya. Ikan asinnya kita bolak-balik juga, dan kalau udah warna kecoklatan ini bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Nah kalau semua bahannya udah selesai kita goreng, lanjut sekarang kita tumis bahan sambalnya tadi. Untuk bumbunya aku cuma nambahin garam setengah sendok makan dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Lalu ini kita aduk-aduk, dan jangan lupa juga kita koreksi rasa. Nah kalau cabenya udah matang, ini kita matikan dulu api kompornya. Nah setelah beberapa menit ini kompornya udah dimatikan ya apinya. Baru deh setelah itu aku masukin bahan-bahannya tadi. Nah tuh ada bawang gorengnya juga, dan juga bahan sambal yang lainnya tadi. Nah sekarang kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur sama bahan sambalnya ini. Dan kalau semuanya udah tercampur, sekarang bisa kita sajikan. Nah ini hasilnya sambal limo suku khas dapur Uni Ed, ini enak banget. Selesai deh untuk ke-10 resep masakan kita. Ini beneran resep masakan rumahan semua yang sederhana, tapi ini rasanya enak semua. Nah buat teman-teman yang suka dengan resep semua ini, jangan lupa di recook, happy cooking. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, jangan lupa bersyukur. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.